Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan kurikulum 1947 hingga kurikulum paradigma baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum Kak. Di minggu ini kan kita belajar tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana kalau kita membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dulu? Di dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada prinsip-prinsip apa saja? Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu, yang pertama ada prinsip relevansi. Pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan yang ada. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Kak, mengapa pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan? Karena kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa agar tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tentuan dan harapan masyarakat. Oke, itu tadi ya alasannya mengapa pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum ideal tidak sesuai dengan kondisi yang ada disebabkan oleh guru yang kurang latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah. Atau mungkin sarana dan prasarananya yang ada di sekolah tidak memadai. Kurikulum itu harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Nah, kurikulum yang tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa perlunya dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antar materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya, efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Ternyata prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 4. Terima kasih ya Kak. Nah, bagaimana jika langsung saja kita membahas tentang model pengembangan kurikulumnya Kak? Baiklah, langsung saja ya kita bahas tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut, serta model konsep pendidikan mana yang digunakan loh. Oh, begitu ya Kak. Kak, bagaimana jika kita melanjutkan pembahasan kita ini di luar saja? Jadi bisa sambil santai Kak. Iya ya, benar juga. Ayo kita lanjutkan saja di luar. Nah, kan kalau di sini sejuk Kak. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan Kak? Baiklah, langsung saja kita membahas tentang pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Yang pertama, model administratif. Model administratif atau garis komando line staff merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atas bawah, top down, yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Yang ketiga, model Buchem memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahapan tersebut adalah memutuskan arena pengembangan kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, kegiatan evaluasi, dan yang terakhir menentukan keseluruhan. Yang keempat yaitu model arah terbalik tabah. Model kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yaitu dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Yang kelima, model Rugres. Terdapat 4 langkah di dalam kurikulum ini. Yang pertama,
pemilihan suatu sistem pendidikan sasaran. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, pengembangan atau pengalaman kelas. Yang keempat, melibatkan orang tua. Model yang keenam yaitu model demonstrasi. Model ini bersifat grassroots atau datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, model the systematic action. Didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Nanti kita sambung di minggu depan. Baiklah Kak, terima kasih ya atas waktunya. Baiklah, itu tadi materi dari prinsip dan model pengembangan kurikulum di minggu ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.